Aduh, ilmunya kurang. Apalagi mungkin yang banyak kerja, waktunya kurang. Mau jadi seperti Utsman bin Affan? Ya mungkin uangnya juga kurang. Tapi akal memberikan solusi buat kita semuanya. Hanya dengan Rp29.000 itu bisa menjadi pembuka jalan dakwah yang luar biasa. 29.000 berkah dukung dakwah bersama Akal Islamic Center. Hanya dengan Rp29.000 Anda telah mendukung program dakwah Akal Islamic Center. Wah Yudin, ojek online habis pak, buat namanya buat perut, mau kagak mau saya harus turun ke jalan pak. Kasihan anak istri saya nggak makan pak, bagaimana? Orderan, cuman sehari-hari udah susah banget orderan, saya nggak pernah dapat lagi. Sehari-hari 00 aja, ngandelin dari sembako aja dikasih. Ini juga udah habis, udah kebingungan buat makan. Saya ucapkan terima kasih kepada AKL yang udah memberikan sembako buat kami para driver. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aklis atau Akal Islamic School adalah sebuah boarding school di bawah sebuah yayasan pusat peradaban Islam yang akan membawa siswa-siswinya kepada anak-anak yang akan membawa peradaban gemilang ke depan dengan karakter pemimpin yang cerdas tapi juga unggulan namun berbasis Al-Quran. Bagi saya, mereka bukan cuma sekedar orang cerdas yang memimpin dan membawa peradaban dengan Al-Quran, tapi bagi saya mereka adalah juga anak-anak saya yang saya doakan selalu saya sertakan dalam doa-doa saya. Tapi saya juga akan bertanggung jawab untuk mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang kuat ke depan, menjadi pengusung peradaban yang kuat ke depan. Dan untuk melengkapi kehidupan sosial mereka yang seimbang, maka kami sertakan beasiswa 50 yatim. Anak-anak yatim yang berhak mendapatkan beasiswa untuk kami gabungkan di Aklis, dan ini akan memberikan sebuah lingkungan sosial yang sangat mendidik buat mereka. Karena itu, bergabunglah, mari masuk. Ayah dan bunda, kita bersama-sama membangun generasi saleh dan salihah yang menjadi jembatan surga kita kelak dan membawa umat ini dan umat di dunia kepada peradaban yang gemilang. Saya juga bertanggung jawab membawa mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional, dan insya Allah mereka mudah-mudahan juga akan menjadi anak-anak akhirat kita yang akan menjadi jembatan surga para ayah dan bunda, dan mereka akan berjuang menjadi anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sekolah Hafiz Quran lahir untuk masyarakat dalam rangka tempat untuk menyemai anak-anak untuk bisa menghafal, memahami Al-Quran sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kami mengajak kepada ayah bunda untuk bersama-sama bergabung bersama kami dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang
cerdas dengan Qur'annya, cerdas sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekolah Al-Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Berjumpa kembali bersama kami dalam program 3MQ, Malam Muhasabah dan Munajat Quran. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang seharusnya kami masuk ke surah Al-Kautsar, tetapi ada sedikit perpanjangan waktu. Udah kayak main bola ini, ada perpanjangan waktu. Khususnya di surah Al-Kafirun yang memang membutuhkan beberapa tekanan-tekanan penting agar kita memahaminya secara lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Jadi surat Kafirun, Al-Kafirun kami bedah menjadi 4 tema. Tema malam hari ini setelah kemarin kita menyatakan kita berbeda dengan orang kafir, secara keseluruhan kita sudah bicarakan. Nah, untuk selanjutnya, termasuk malam hari ini kita bedah surat Al-Kafirun menjadi 4 tema besar. Ayat 1, ayat 2 dan 3, ayat 4 dan 5, dan ayat 6. Ini semua tentu demi kedalaman pemahaman kita tentang surah Al-Kafirun, dan agar kita benar menempatkan diri dan menempatkan surat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tidak ada ifrat wa tafrid. Tidak ada berlebih-lebihan, tidak ada pula meremeh-remehkan. Semua berjalan seperti hidayah Al-Quran dan bimbingan dari Rasulullah SAW. Nah, 4 tema besar itu untuk malam hari ini adalah mentadaburi satu ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Karenanya tema kita pada malam hari ini adalah wahai kaum yang ingkar. Selanjutnya, artinya nanti Senin depan, karena besok kita akan ada program lain, Global Zikir and Doa. Jadi seperti biasa, tadabbur kita di 3MQ adalah Senin, Selasa, Rabu malam semuanya. Nah, berarti Senin malam depan kita akan mentadabburi ayat 2 dan 3. Di situ kita akan bahas la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Temanya adalah objek dan sifat sesembahan kita berbeda. Kemudian Selasa malam depan kita akan membahas ayat
4 dan 5. Temanya adalah tata cara dan praktik kita beribadah berbeda. Nah, kemudian malam selanjutnya, Rabu malam, minggu depan, kita akan membahas ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Temanya, kalian bebas beragama, kami pun bebas beragama. Tidak ada saling intervensi satu sama lain. Nah, inilah sedikit perpanjangan waktu khusus surah Al-Kafirun. Nah, bersama saya alhamdulillah Ustadz Deden yang siap insya Allah berbagi faedah ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Deden. Nah, mungkin belum punya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Deden sudah bersama kita lagi. Alhamdulillah. Diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Ustadz juga sehat. Kayaknya kita nggak boleh sakit deh. Nggak boleh. Iya. Dilarang sakit ya. Dilarang sakit. Kalaupun sakit bilang nggak aja gitu ya. Ya sahabat, ini semua demi satu visi. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Tidak ada jihad paling besar kecuali jihad dengan Al-Quranul Karim. Dan inilah jihad yang sesungguhnya. Karenanya bagi yang menanti Ustadz Bakhtiar Nasir berteriak, percayalah ini lebih besar dari semua teriakan apapun. Dan tidak ada jihad yang lebih besar dibanding jihad dan kabira. Ada kata-kata lain terkait dengan jihad, haqqa jihadih. Tapi kata-kata jihad dan kabiran kayaknya cuma satu ya. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Cuma satu kan? Iya. Dan itu hanya pada Quran. Hanya pada Quran. Bihi. Wajahidhum bihi. Iya. Bil Quran kan? Bil Quran. Jadi ketika kita konsisten di sini, kita sudah di jalan yang benar insya Allah. Insya Allah. Tinggal hati kita jangan mendahului Al-Quran. Begitu ya Ustaz Denden ya? Betul. Menampilkan sifat-sifat dan akhlak Rasulullah pada diri kita. Iya. Karena hanya orang yang pada dirinya ada akhlak Rasulullah itulah yang bisa berjihad. Bismillah. Bismillah. Baik, sekarang mari sama-sama kita buka dengan munajat dan muhasabah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum
wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ati anfusana taqwaha zakkiha ya Allah, zakkiha ya Allah, zakkiha ya Allah, anta khairu man zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta khairu man zakkaha. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai kaum-kaum yang ingkar, ketika kita menyeru, wahai kaum-kaum yang ingkar, sebetulnya ada perintah. Kul, katakanlah. Ya ayyuhal kafirun. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah wahai kaum yang ingkar. Dan untuk menyatakan itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla yang tertuang di surah Al-Kafirun. Maksudnya adalah boleh jadi yang kita seru adalah diri kita sendiri. Mungkin kita juga melakukan atau memiliki unsur kekufuran itu di dalam hati kita dengan semua jenis-jenis kekufurannya. Dan kita juga diminta untuk amar ma'ruf kepada orang-orang di sekeliling kita yang hampir terjerumus kepada kebatilan atau kekufuran. Dan kalimat itu juga menunjukkan bahwa kita harus ingkarul mungkar kepada yang ingkar kepada Allah. Mengingkari orang-orang yang ingkar. Kita kufur terhadap kekufuran dia. Kita berlepas diri dari kekufuran dia. Itulah 3 objektif. 3 target utama kita mempelajari ayat pertama surah Al-Kafirun. Tentu dari 3 konten utama. Jadi saya sedang berbicara outline ini. 3 konten utamanya adalah 1, kul, katakanlah. Yang kedua, ya ayyuha. Dan konten yang ketiga adalah Al-Kafirun. Ini 3 konten utama yang tujuannya untuk 3 objektif. Diri kita, yang harus kita peringatkan, yang harus kita tegur, kita ajak bicara. Orang di sekeliling kita yang harus kita ajak kepada kebaikan. Dan mengingkari kekufuran yang ada di depan mata kita. Agar kita tidak menjadi bagian dari kekufuran itu. Karena jika kita diam terhadap kemungkaran, terhadap kekufuran, boleh jadi kita menjadi bagian. Karena kita tidak ingkarul mungkar. Itulah outline daripada materi pada malam hari ini. Baik, saya mulai membedah permukaannya dulu, Ustaz Deden.
Apa itu kul, apa itu ya ayyuha, apa itu al-kafirun, lugatan wastilahan wa syar'an dulu. Kedalamannya nanti kita diskusi. Baik. Ada 5 surah yang diawali dengan kul. Ya, Pertama surah Al-Jin. ya, Yang kedua surah Al-Kafirun. ya, Yang ketiga surah Al-Ikhlas. ya, Yang keempat surah Al-Falaq. Dan yang kelima surah An-Nas. Ada 5 5 surat, 5 kul. yang menjadi pembuka surah. Ya, Kul itu secara harfiah artinya katakanlah. Fi'il Ya. amar dari qala yaqulu qawlan fahuwa qailun bentuk perintah ya, maqulun qul, kul. perintah mengatakan. Dalam prakteknya maknanya kul ini ada 3 rahasia. Ya, Pertama, kul menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak satu huruf pun dan tidak satu kata pun wahyu yang tidak disampaikan. Sehingga kata kul di dalam Al-Quran yang banyak sekali, bahkan 3, yang bahkan 5 menjadi pembuka surah, itu membuktikan keaslian Al-Quran. bahwa perintah untuk mengatakan bahwa tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Ya, perintah untuk Menyampaikan. mengatakan, dikatakan. Ya, Biasanya kalau saya misalkan memberikan perintah ke santri, perintahnya begini, Ali, sampaikan kepada Umar, ya, beliin bala-bala. ya, Ya, nanti si Ali itu kalau dia benar-benar persis menyampaikan apa yang saya sampaikan, dia akan mengatakan kepada Umar, Hai Ali, sampaikan kepada Umar, belikan bala-bala. Jadi Iya. persis begitu menirukan. ya, Nah, jadi Rasulullah itu tidak menyampaikan perintah Allah itu berdasarkan pemahaman beliau terhadap apa yang disampaikan, tetapi persis itulah wahyunya. Kata Allah, "Qul li ayyuhal kafirun", Rasulullah mengatakan qul juga. Tidak langsung mengatakan ya ayyuhal kafirun. artinya tidak dipoles-poles Jadi poles-poles. supaya sesuai dengan kondisi sosialnya. Iya, Itu ya. langsung asli. Qulnya pun juga diucapkan. Baik. Ini menarik nih. Mana kata kul sebagai kata perintah dan pemahaman di balik kosakata ini. Ya, di balik mana ini. Oke, menarik sekali. Ada 5 surat dan kemudian tidak ada yang ditinggalkan barang satu huruf pun. Katakan apa adanya, tidak usah diolah lagi. Ya, karena baligh ma unzila ilaika. Rasulullah diperintah untuk menyampaikan dan penyampaian itu tidak ada yang dikurangi, tidak yang ditambahkan. Persis narasinya sebagaimana yang diwahyukan kepada beliau. Dan itu juga berarti kepada kita. Ya, kepada kita. Maka jangan lupa ketika mengatakan ya ayyuhal kafirun harus disertakan kulnya. Iya. Ya, harus disertakan kulnya. Jadi nggak boleh dihilangkan. Ya. Ya ayyuhal kafirun. Jangan dipotong di situ. Ya. Sertakan juga kulnya. Agar apa? Agar maknanya lebih Sempurna. mubalaghah maknanya. Jadi mubalaghah fil inkar. Ketika Bahwa saya cuma diperintahkan untuk menyampaikan. Iya, Ini bukan narasi saya pribadi. ini narasi Allah. Narasi Allah. Kira-kira begitu kalau bahasa sederhananya. Menarik juga ini dalam bahasa dakwah. Ya. Dalam bahasa dakwah ketika kita berhadapan dengan kekufuran atau keingkaran, bahwa terserah dia bagaimana menerima, yang jelas kita sudah menjalankan SOP-nya begitu. Ya, Standard operating procedure-nya adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kalau sudah terkait dengan persoalan ibadah yang paling tinggi ya, paling tinggi dalam urusan agama dalam terutama. urusan agama. Oke. Kemudian yang kedua, kul itu
menunjukkan makna, karena sebenarnya kaul yang dikehendaki dalam Al-Quran itu bukan sekedar kaul yang berarti ucapan di mulut, tetapi ucapan yang keluar dari hati. Jadi kalimat qul ya ayyuhal kafirun itu bukan hanya mulut, tetapi hati. Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, satu, hanya mulut tetapi hati. Oleh karena itu ada orang-orang yang disifati oleh Allah sebagai orang-orang yang paling buruk, itu orang munafikin, karena mereka mengatakan dengan mulutnya yaquluna, mereka yaquluna berkata dengan kalimat yaquluna itu qul tadi itu, tetapi hatinya tidak. Jadi karena ini persoalan agama, jadi persoalan keyakinan. Persoalan keyakinan. Karena persoalan keyakinan atau persoalan iman, maka tidak hanya mulut. Mulut ini sebetulnya hanya refleks dari sebuah keyakinan. Ketika melihat kemungkaran, kekufuran di depan mata, jadi refleksnya memang seperti itu. Iya. Jadi lisan ini hanya sebagai penyampai dari bahasa hati atau bahasa keyakinan. Betul. Bedanya dengan munafik. Mereka mengatakan apa yang tidak ada dalam hati mereka. Jadi bahayanya kalau kita ngaku beriman, Iya. walaupun itu kelihatannya kebenaran tapi tidak dalam hati, ini rapuh. Rapuh. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Iya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Iya. Betapa besar kemurkaan Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Berarti qul ini yakini, lakukan, ucapkan. Marah besar ya Allah ya. Ya. Marah besar Allah. Marah besar. Ketika ada orang mengatakan yang tidak dilakukannya. Baik. Kemudian qul ini pun juga menunjukkan mubalaghah fil inkar, karena berarti ya ayyuhal kafirun itu Allah yang mengatakan, bukan penilaian yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Jadi ya ayyuhal kafir itu nidaullah. Allah yang manggil kepada mereka. Siapa yang menamai mereka kafir? Allah, bukan Rasulullah. Bukan kita yang diperintahkan oleh Allah. Jadi mubalaghah fil inkar. Jadi kalau sudah Allah yang menyatakan seperti itu, mereka juga tidak bisa menyalahkan Rasulullah. Kira-kira begitu. Jadi masih dikata kul nih ya. Iya. Kita belum masuk ya ayyuha. Belum. Ya, jadi kul ditambah ya ayyuha jadi mubalaghah di situ. Mubalaghah. Kalimat kulnya aja sudah mubalaghah. Sudah mubalaghah. Kulnya sudah mubalaghah. Dan yang paling menekan di sini adalah kul anta. Yang dimaksud anta di sini yaitu Rasulullah. Jadi ketika menafsir atau memahami ayat ini dengan begitu mendalam, maka kita harus menghadirkan sifat Rasulullah di sini. Karena yang diperintah di sini itu anta. Jadi tidak kemudian kita mengatakan ya ayyuhal kafirun. Rasulullah itu seperti apa sih yang digambarkan di dalam kul di sini? Kita lihat misalkan ayat sebelumnya, surah sebelumnya yaitu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di situ ada engkau. Inna a'tainaka. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau, kamu, Al-Kautsar. Fasalli, maka engkau salatlah li rabbika, kepada Tuhan engkau. Nah, engkau inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah sebagai sosok yang diberikan Al-Kautsar, yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan inna fatahna laka fatham mubina, kemudian juga yang disebut liyaghfira lakallahu ma taqaddama, yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kemudian juga adalah sosok yang sholat, dan sholatnya hanya karena Allah, dan sholat dan sosok yang melakukan wanhar, berkurban. Maka yang diperintahkan kul di sini yaitu anta adalah sosok yang dilukiskan sifat-sifatnya di dalam surah sebelumnya, di antaranya seperti itu. Nah, sifat Rasulullah yang menonjol itu fabima rahmatim minallahi linta lahum. Surah Ali Imran ayat 159. Maka hanya sebab rahmat dari Rabb kamu, engkau berlemah lembut kepada mereka. Jadi sosok lembut, ramah, lembut, damai.
anta di situ, kul. Yang diperintahkan untuk menyampaikan ya ayyuhal kafirun itu adalah orang yang pengasih, yang belas kasihan, bil mu'minina raufur rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Ustadz ini mau bilang kalimat ini tidak disampaikan dalam kondisi emosional. Iya. Ya. Jadi secara kondisi nih, secara hal bahwa situasinya karena merujuk kepada sifat Nabi. Iya. Sifat Nabi itu ada di dalam surah Al-Kautsar. Iya. Ya. Yang banyak di situ memang. Ya karena melekatlah di sini ya. Melekat di situ. Baik, setelah Kautsar kan surah Al-Kafirun. Jadi kondisi psikologis mengucapkan Iya. Qul ya ayyuhal kafirun, walaupun datang 4 orang ini mewakili, tapi kondisi Rasul saat itu tidak emosi. Tidak emosi. Dipenuhi rasa rahmah. Rasa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin itu adalah tentu keteguhan tauhidnya Iya. untuk disampaikan. Iya. Dan sifat Rasul sebelumnya sudah dijelaskan nggak punya kepentingan apa-apa lagi karena a'toinakal kautsar. Iya. Jadi kepada 4 orang ini yang datang mewakili apapun ya, kalau kamu ingin jadi orang paling kaya, kami udah siap. Ya. Iya. Kalau kamu ingin jadi penguasa, kami sudah tempatkan kamu dan kami sudah rapatkan. Barangkali gitu bargainingnya. Iya. Kalau kamu ingin istri paling cantik, kita juga udah sepakat bahwa akan ada salah seorang dari tercantik yang termuda untuk kamu. Walau alam saya nggak tahu apa isi negosiasinya, tetapi inna a'toinakal kautsar, kondisi Nabi pada saat itu adalah kondisi sedang dalam berlimpah nikmat. Berlimpah nikmat. Jadi nggak punya kepentingan untuk bargaining lagi, nggak Tidak ada ada lagi. kepentingan sama sekali. Tidak ada kepentingan untuk tukar apa gitu. Iya. Nggak ada. Cuma untuk menyampaikan saja kan. Hanya untuk menyampaikan Oke, saja. dari sini kondisi psikologis kita udah pahami. Yang kedua, fasalli li rabbika. Iya. Tugas Nabi Muhammad SAW sesuai dengan perintah Allah dan itu menjadi sifatnya ada cuma mendirikan sholat. Salat. Bukan untuk jadi penguasa. Betul. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti dari Muhammad SAW. Wanhar. Buktikan sholatmu dengan berkurban atau sambungkan dengan berkurban. Artinya dari sisi kehidupan kemanusiaan, ya agama yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah agama berbagi. Artinya karakter Muhammad di situ diwakili oleh 3 kategori lah ya. Yeah. Sudah mendapatkan nikmat besar, kemudian mendirikan sholat, kemudian berkorban. Ini kira-kira sifatnya. Sifat orang yang diperintahkan oleh Allah mengatakan ya ayyuhal kafirun. Ya, kul ya ayyuhal kafirun. Nah ini kondisi psikologisnya. Baik. Jadi tidak ada kepentingan untuk bargaining di situ. Tidak ada. Dan Rasulullah tengah ramah-ramahnya, ya, tengah ramah dan kemudian penuh penyayang. Bahkan di antara yang 4 orang yang datang kepada Rasulullah saat itu adalah masih keluarganya, yaitu Aswad bin Abdul Muttalib. Iya. Dan Rasulullah itu illal mawaddata fil qurba gitu kan. Rasul itu sangat sayang kepada keluarganya gitu. Iya. Sehingga orang yang lembut seperti itu tiba-tiba diperintahkan untuk mengatakan kalimat khitab yang kalau terdengar oleh seseorang itu akan menjadi besar, yaitu kalimat al-kafirun. Baik. Mungkin saya perlu bantu nih sense-nya. Jadi begini, Rasulullah SAW dengan semua sifat rahmahnya. Rahmah ini berarti bukan sekedar berlemah lembut. Rahmah di sini kan artinya tentang tauhid ya, sebetulnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pembawa rahmat bagi semesta kan maksudnya bukan sekedar berbudi baik, bukan sekedar berakhlak baik, tetapi membawa misi risalah tauhid kan di situ. Konotasi ayatnya nih. Konotasi ayatnya. Pemahaman kita tentang sifat-sifat Rasulullah yang tersembunyi dalam kata kul, dhamir kul di situ yaitu anta, engkau di situ yang punya sifat-sifat sempurna itu untuk kemudian kita memahami betapa pantasnya mereka disebut kafir. Oke. Ya. Karena penyebutan ini justru diperintahkan kepada orang yang dalam hatinya penuh rasa sayang dan kedamaian. Iya.
Baik. nantinya. Kira-kira begini, konteks keseharian. Jika satu hari Anda berhadapan dengan teman yang sangat ingkar pada salah satu misalnya syariat Islam. Kalau Anda betul-betul menginginkan dia beragama yang benar, pasti jangan emosi dulu dong. Harusnya kan kasih sayang kita kepada dia. Misalnya ada teman bilang, buat apa sih berjilbab? Kan gitu misalnya. Ada pengingkaran nih. Sebaiknya kita nggak usah langsung marah dengan ungkapan itu. Kalau memang kita ingin membawa misi agama, harusnya kasih sayang. Kasih sayang apa? Kasihan nih orang. Rupanya belum memahami ayat tentang hijab misalnya. Di tengah perbedaan pendapatnya nih. Ya. Yang penting sayangnya dulu gitu. Jangan kemudian rasanya udah paling beriman dan kemudian menghantam. Enggak begitu kan? Iya. Kamu tuh ya bisa kafir loh. Kan enggak juga kali. Iya. Jadi ramah dulu di situ. Iya. Berangkatnya. Oke, fine. Tetapi tentu dibarengi dengan ketegasan-ketegasan, tidak mencela-mencela. Iya. Ya. Karena ada ya ayyuhal kafirun di sini. Iya. Tegas. Jadi misalnya begini. Jadi kita sayang sama dia. Misalnya kakak mendengar adiknya yang diajak berhijab itu kecewa dan marah, dia pulang dari rumah kakaknya banting pintu. Harusnya kita nggak usah marah. Karena membawa misi agama itu berarti misi rahmah. Malamnya kita berdoa untuk dia, untuk adik kita yang belum berhijab misalnya. Atau kemudian paginya kita beli hadiah, tahadu tahambu. Lalu datang ke rumahnya, ketok pintu, assalamualaikum. Kemudian kasih hadiah, pas dibuka ternyata hijab misalnya. Ya, misalnya begitu. Setelah itu nggak usah ngapa-ngapain, ngobrol lain aja yang baik-baik. Sampai kemudian kalau dia bertanya tentang hijab, ya utarakan pendapat Anda. Yang sesungguhnya seperti apa, ini ayat Al-Qur'annya misalnya, mau dari surah An-Nurnya atau dari surah Al-Ahzabnya, silakan. Nah di situ kita harus bersabar. Dengan penuh kasih sayang menyampaikan misi risalah, menjadi penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau persoalan hijab. Tapi sebetulnya ini lebih tinggi dari itu. Ada keluarga yang musyrik. Nah, di sini persoalan itu ya. Itu persoalan yang paling besar. Seperti Rasulullah saat itu ada Aswad bin Abdul Muttalib. Ya. Salah satu dari 4 negosiator yang datang kepada Rasulullah. Nah, bagaimana seharusnya kalau kita berhadapan dengan keluarga kita yang musyrik dan menjadi promotor kemusyrikan? Dan kita sangat cinta, sayang. Iya, karena dia keluarga kita. Karena kita keluarga. Sayang kalau dia masuk neraka. Iya. Gitu kan? Dan kita enggak kepengen dia masuk neraka. Ya, Aswad bin Al-Muttalib itu benar-benar dekat dengan Rasulullah gitu. Secara emosional, secara keluargaan. Iya. Seperti halnya sebelumnya Abu Lahab seperti itu. Iya. Sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Baik. Jadi sampai di sini ketika kita melihat keluarga kita yang melakukan kemusyrikan, ya, atau memang melakukan pengingkaran terhadap misalnya mengingkari sholat, atau mengingkari salah satu rukun iman, atau mengingkari salah satu rukun Islam, atau mengingkari rukun ihsan. Kita sayang sama dia, maka kita harus bersabar dengan penuh kasih sayang untuk menjelaskan kamu bahaya. Kamu pada posisi yang berseberangan dengan iman di sini. Lawan kata iman adalah kafir misalnya. Iya. Ya kamu bisa kafir kalau kayak begini. Kira-kira itu praktek kesehariannya. Dan ini yang membuat seseorang itu nanti imam masuk Islam atas dakwah kita penuh rahmah, atau ya dia semakin tambah jauh, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bahwa praktik daripada kul di sini dipenuhi oleh rasa rahmah. Sepakat? Sekarang masuk ke ya ayyuha. Sebelum ya ayyuha, ada yang dibuang di situ, Ustaz, yaitu lahum. Jadi qul ya Muhammad lahum. Katakan hai Muhammad lahum kepada mereka. Ya. Nah, penting sekali kita bahas lahum. Ya. Karena tidak selamanya Allah perintahkan kepada Rasulullah
untuk menyebut hai kafir kepada yang inkar kepada Rasulullah. Iya. Hanya konteksnya 4 negosiator aja. Jadi Iya. liha lahum, katakan hai Muhammad kepada para negosiator itu, ya ayyuhal kafirun. Nah, ketika melihat sabab nuzulnya, kekufuran 4 negosiator ini sudah luar biasa. Mereka sudah sampai kepada mempermainkan agama. Jadi tidak serius mereka beragama. Misalkan Yang ngajak gantian beribadah, gantian beribadah, gantian menyembah. tidak komitmen dengan agama mereka sendiri. Jadi lahum ini kepada orang-orang yang menyepelekan soal agama, termasuk agama mereka sendiri. Masa mereka mengatakan akan menyembah Tuhan engkau selama 1 tahun, engkau menyembah Tuhan kita. Itu kan mereka sudah merendahkan agama. Jadi lahum kita pukul di sini untuk negosiator itu tingkat kekufuran di mana orang-orang itu sudah melobi agama dengan kebudayaan dan lain sebagainya misalnya. Ini sudah kelewatan, lahum. Ya artinya, katakanlah Rasul tidak pernah mengatakan kata kafir kepada selain 4. Misalnya katakanlah. Iya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian hanya kepada yang 4 ini saja, tetapi kepada yang sejenisnya. Kepada sejenisnya. Para pelaku yang merendahkan agama-agama. Dalam hal ini, seperti para negosiator itu merendahkan agama Rasulullah. Dan juga mereka setengah merendahkan agama mereka sendiri. Iya. Dengan cara itu. Iya. Mempermainkan agama, bermain-main dengan agama. Ingin menghapus barangkali. Ya ayyuha. Baru ya ayyuha. Ya. Nah, ya ayyuha ini wahai, kan terjemahan bahasa Indonesianya wahai, tetapi itu bisa dipotong menjadi 3. Ya, ayyu dan ha. Ya. Ya, kata Ali bin Abi Thalib adalah nidaun nafsi. Panggilan untuk jiwa. Seruan untuk jiwa orang. Seruan untuk jiwa. Iya. Kemudian ayu itu seruan untuk kalbu. Untuk Nidaul kalbunya. qalbi, untuk kalbunya. Kemudian ha, seruan untuk ruhnya. Untuk ruhnya. Ini 3 hal yang berbeda. Nafsun itu biasanya identik dengan keseluruhan diri manusia. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Keseluruhan dimensi kemanusiaan manusia yang diwakili oleh jasad fisiknya ini. Walaupun di situ mengandung unsur ruh, di dalamnya juga ada kalbu, ya. Iya. Tapi kaitannya dihitung dia sebagai satu. Iya. Gitu ya, kata-kata jiwa. Iya. Nah, ayu untuk kalbu. Untuk kalbu. Ini dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi yang sedang diajak berbicara di sini adalah hatinya. Kalbu itu adalah apa ya? Bagian inti dari ruh. Iya. Ala jadi gini. fil jasadi mudghah. Iya. Jadi kalau badan manusia punya kolbun yang namanya jantung, Iya. ruh juga punya kolbun yang namanya kolbun. Gitu. Iya. Kira-kira begitu. Ya, yang tadi dimensinya. Kemudian ha Nidaur ruh. untuk ruhnya. Ruhnya. Ya. Ruhnya itu yang di dalamnya ada dimensi kolbunya. Iya. Ya. Jadi ya ayyuha itu semua komponen kemanusiaan al-kafirun diseru dengan kalimat Diseru. ya ayyuha. Ya. Ya ayyuha. Ini karena mereka itu rusak sudah serusak-rusaknya. Nafasnya rusak, Kolbunya rusak. kolbunya rusak, ruhnya rusak. Iya. Ya, ruhnya rusak. Menunjukkan betapa rusak total setiap komponen kemanusiaannya. Dia tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa berbuat adil, apalagi dalam hal beribadah. Mereka tidak bisa menemukan mana yang diibadahi yang sebenarnya yang hak untuk diibadahi. Jadi Tidak kalau mampu kita itu. lihat misalnya dari kata ya kepada nafas, maka dia sudah pada derajat nafas yang paling rendah. Paling rendah. Nafsul ammarah Nafsu ammarah. Ya. bisu. Bisu. Kan ada 3 tingkatan ya. Yang pertama nafsul ammarah bisu, yang kedua nafsul lawwamah,
Yang ketiga nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Nah ini si nafas ini sudah pada level al-ammarah, selalu mengajak kepada yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang hina-hina, yang rendah-rendah, gitu ya. Iya. Yang dosa-dosa. Dosa-dosa. Jadi nafsu yang hanya mempunyai power untuk tergerak kepada keburukan. Oke. Yang kedua sekarang kolbu. Kolbu mereka udah benar rusak, yang disebut bal rona ala qulubihim. Ala qulubihim. Iya. Ya artinya kalau ada kolbul hai, ada kolbun salim di atasnya lagi. Iya. Ini sudah kolbul mayyit. Iya. Ya. Atau bal rona ala qulubihim. Jadi sudah tertutup lah ya dengan partikel-partikel gelap. Kegelapan, semua jenis kegelapan ada di situ. Atau yang disebut khatamallahu ala qulubihim, ya, hati terkunci. Yang terkunci. Bal am ala qulubin aqfalha. Atau summa qasat qulubukum, ada hati yang keras juga. Ya. Jadi hati yang keras, hati yang terkunci, hati yang penuh dengan noda, itu adalah hati mereka. Sekarang yang ketiga, ar-ruh. Ya. Kan ada yas'alunaka kanir ruh kulir ruh min amri rabbi. Tapi ada ruh yang ringan. Yang ketika seseorang itu ingat Allah, dia gampang. Barangkali kalau tafsir ta'wil tazkiyatun nufusnya, wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu faqaulahu sajidin. Ya. Iya. Kalau jiwa yang sempurna itu, ruh yang sempurna itu gampang sekali tersungkur sujud di hadapan Tuhannya. Tapi ada ruhnya orang yang juga terpenjara di jasadnya. Yeah. Yang tidak gampang melesat ke alam ruh, ke alam ketinggiannya. Yeah. Karena dia sudah kotor ya. Sangat kotor sekali. Sangat kotor jiwanya. Dan kalau kita gambarkan barangkali saat kematian seseorang itu kan ruhnya dicabut. Maka kalau ruhnya itu baik, dibukalah pintu langit pertama sampai pintu langit ke-7. Kalau ruhnya orang ini kotor, bau, maka laporan sampai ke Allah, tapi ruhnya nggak boleh masuk melintasi pintu-pintu langit, begitu kan? Proses perjalanan ruh. Jadi ini jenis ruh yang mana yang diajak berbicara? Adalah ruh yang kotor itu. Ruh yang kotor itu. Nah, berbeda dengan ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Nafasnya, jiwanya, jiwa raganya, kalbunya dan ruhnya dipanggil. Kalbu yang di situ ada imannya. Makanya alladzina amanu. Ya. Nah, kalau ya ayyuha di sini itu menunjukkan bahwa hati-hati itu, hati, nafas, jiwa raga, dan ruh itu adalah sebenarnya hanya menunjukkan bahwa ketiga komponen kemanusiaan mereka itu sudah tidak bisa dipanggil lagi. Ya. Kendati dipanggil satu-satunya itu. Dalam surah Az-Zumar ada qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Konteks ayatnya sama. Ketika mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka. Yeah. Tapi di situ disebutnya ayyuhal jahilun. Yeah. Bukan ayyuhal kafirun pada surah Az-Zumar. Sehingga tidak terlalu keras kalimatnya kalau sebutan ayyuhal jahilun. Tetapi kalau ayyuhal kafirun ini sudah lebih tegas, jelas, dan keras. Sahabat, ada yang menarik. Kalau memang nida atau seruan ini untuk ke semua dimensi kemanusiaan yang tidak pernah bisa berubah lagi. Nih, berarti di sini betul-betul penghinaan di sini. Penghinaan, betul. Penghinaan sudah. Ya, jadi ya ayyuha di sini penghinaan. Kan kalau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu kemuliaan. Itu kan dimuliakan. Sebab yang sedang diseru memang berpotensi mendengar, berpotensi untuk bisa menerima, dan berpotensi untuk mendapatkan taufik Allah untuk menjalankannya. Yeah. Kan gitu. Yeah. Nah, yang ini nih bicara sama orang tuli, memberi peta kepada orang buta, dan menyuruh ngomong orang yang bisu.
Itu kan berarti penghinaan. Penghinaan. Gitu ya. Iya. Jadi 3 komponen yang tidak berpotensi apapun untuk menjalankan fungsinya, itu yang disebut. Nah, karenanya di sini nida di sini mengandung ya tasyni' lah, puncaknya. Iya. Ya. Betul-betul penghinaan yang menyakitkan, memalukan Kepada mereka. kepada mereka. Mereka yang sudah menego agama. Menego agama perbuatannya. Perbuatannya. Jadi agama dinego sama mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Bisa dibayangkan ya, agama dinego. Ini benar-benar Ini keterlaluan. banyak perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari. Hanya gara-gara uang sedikit. Ya, Wah. gara-gara uang sedikit gimana ya? Enggak tega sih untuk menyebutnya. Itu astagfirullah. Jadi halal misalkan ya. Susah, enggak enak menyebutnya ini. Misalkan contoh gitu, nego ini yang haram tuh jadi halal. Menjadi dengan jadi halal. negosiasinya itu. Iya. Ya dalam kehidupan sehari-hari lah. Mungkin gara-gara urusan perut ya. Ada saudara kita ganti agama. Hanya dikasih misalnya mie instan. Dikasih Allah. baju kaos. Ya. Dikasih amplop sedikit. Berubah. Ini hina sekali sebetulnya. Tetapi mulai dari yang paling rendah seperti ini. Bahkan ya sampai ketika kita menjual diri kepada korporasi dengan menjual agama kita, dengan merusak agama kita, ini juga banyak. Allah. Melacur jabatan, merusak agama, sampai kepada sumpah bohongan dengan Quran itu. Allah. Deg-degan Ustaz. Iya. Kalau udah diturunkan ke realita jadi deg-degan. Iya, kalau kita turunkan nih ke realita. Kalau masih di ayat nih belum tentu. Iya. Kalau deg-degan nih kalau udah diturunkan lagi. Iya. Dan ini sehari-hari ada dalam kehidupan kita. Ketika hanya sedikit diuji dengan ujian dunia, kita udah nggak beragama lagi. Allah. Baru diuji dengan ujian di dunia kayak sedang diazab oleh Allah gitu kan. Sehingga kemudian dia jual agamanya. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ya. Ada orang seperti itu. Sahabat, saya katakan jangan cepat mencari orang lain. Ke diri kita dulu sendiri. Sebab bahaya kalau kita langsung mencari siapa di luar diri kita. Akan lebih baik, karena ayat ini sebetulnya bukan untuk orang lain kan. Iya. Ayat ini pertama untuk saya yang membaca, untuk Ustadz Deden yang menjelaskan, dan untuk Anda yang mendengar. Nggak usah perhatikan dulu yang di luar sana. Bahwa ada contoh kasus di luar, iya. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana saya. Adakah saya seperti itu? Mudah-mudahan sih tidak. Adakah saya yang pernah melakukan itu? Bertobatlah. Adakah saya boleh jadi akan terjerumus kalau saya tidak belajar sekarang? Maka waspadalah. Baik, sengaja ini saya ingatkan, ini menjadi objektif target pelajaran kita. Ya ayyuha. Sekarang al-kafirun. Wah, ini butuh 2 malam pembahasan ini. Yeah. Saking banyaknya nih. Oke. Mungkin kita agak simpelkan secara metodologi supaya kita juga lebih fokus Ustaz Deden. Jadi secara garis besar kata-kata kafir yang artinya menutupi, Iya. atau tertutup dari kebenaran, atau tertutup dari nikmat, ada 2 lah ya maknanya. Ada kafir yang mengeluarkan manusia dari agamanya, ada yang kufur duna kufrin. Ada yang kafir tapi tidak mengeluarkan dari agamanya. Ini secara garis besar. Iya. Secara garis besar dulu. Mana kafir supaya gampang. Namun saya punya metode Ustaz Deden. Kalau penyampaian ini afirmatif, ini sering terjadi. Lebih gampang sekarang menjelaskan lewat negasinya. Metode penjelasannya sekarang dari lawan katanya. Ya. Iya. Kan selama ini penjelasan mulai dari sinonimnya. Betul. Sekarang kita mulai dari antonim. Sebab kaidahnya begini. Yaqulu syair bididdiha tatabayyanul asya. Iya. Yang hitam itu kontras kalau dibalik yang putih. Iya. Kalau yang hitam dibalik coklat tua,
agak-agak kurang mirip. Nah, maksud saya metode penyampaian malam hari ini karena kemarin kita sudah membahas tentang kafir sedikitnya. Yang sifatnya afirmatif, saya akan coba sampaikan beberapa poin dulu. Ya, nanti Ustadz Deden tinggal menguatkan. Yang kontras tambah kontras. Misalnya, yang pertama, bahwa di antara makna kafir yang paling gampang atau kufur yang paling gampang, tadi kan kata-kata kafaro artinya menutupi. Ya, menutupi seseorang dari kebenaran atau menutupi seseorang dari nikmat Allah. Cover. Iya. Jadi covernya. Nah, sekarang bididdiha dulu dari lawan katanya sehingga Ustaz Deden nanti tinggal tekankan. Ya, yang pertama, annam awwalu ma'anil kufr wa ashhuruha wa huwa dhiddul iman. Lawan kata kafir yang paling jelas adalah iman. Iya. Lawannya iman adalah kafir, lawannya kafir adalah iman. Ini penting. Sekarang saya mau tanya. Kalau lawan kata iman adalah kafir, saya mau bertanya, apa lawan kata Islam? Saya tunggu di YouTube coba. Lawan kata iman adalah kafir. Lawan kata Islam adalah jahiliyah. Kenapa saudara-saudara saya katakan demikian? Kalau kita nggak paham antonim satu kata, seringkali kita terjerumus pada lawan kata itu. Misalnya gini, lawan kata Islam adalah jahiliyah. Kalau kita nggak tahu lawan kata Islam adalah jahiliyah, boleh jadi kita terperosok kepada jahiliyah. Nah, sekarang lawan kata iman adalah kufur. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim di At-Taghabun ayat 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Gitu ya? Iya. Nah, sampai di sini coba Ustaz Deden tekankan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Silakan Ustaz Deden. Lawan kufur itu iman. Iman. Lawan kafir itu mukmin. Lawan kafir mukmin. Jadi sebetulnya bukan non muslim, non mukmin. Sekan gitu ya. Di dalam Al-Quran tidak ada kata non muslim, ada jahiliyah. Ada jahiliyah, ada min dunil mu'minin gitu ya, kalau kata dalam surah Ali Imran itu. Iya. Ya, dari situ nah, manhum al-mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim dan seterusnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Orang mukmin itu pertama khusyuk dalam mengerjakan sholat. Ya. Yang kedua berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Ketiga menunaikan zakatnya dengan sungguh-sungguh, fa'ilun. Yang keempat menjaga kemaluannya. Ya. Dan yang kelima menjaga amanah dan janjinya. Ya. Itu mukmin. Itu mukmin. Ya, memang ada hadis Nabi SAW juga yang mudah untuk difahami. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal mu'minu man aminal mu'minuna man aminan nasu, bisa juga gitu. Yeah. Apa? Irduhum wa amwaluhum. Jadi basicnya nih, kalau tadi kan Ustaz Deden sudah sangat detail. Oh, itulah bedanya mukmin sama kafir. Nah, kalau muslim dengan mukmin apa bedanya? Muslim itu orang yang lisannya selamat dari mencela sesama muslim. Ya. Kalau mukmin adalah di mana manusia merasa aman dari gangguan dia. Aman hartanya, aman pula kehormatannya. Itu mukmin tingkatannya. Nah, menarik sekali. Jadi kalau nggak begini berarti kita bukan mukmin. Ya, jadi sebut saja bukan mukmin, jangan sebut kafir. Ya. Bukan mukmin. Non mukmin. Gitu ya. Karena ini bukan, karena tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Iya.
Nah, nanti kita akan bahas secara khusus itu. Jadi harus diketahui dulu ada kafir yang mengeluarkan seseorang dari agamanya, yaitu kalau bahasa kita biasanya kufur millah. Iya, kufur millah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, mengingkari salah satu rukun iman. Mengingkari salah satu rukun iman itu besar. Mengingkari salah satu rukun Islam. Mengingkari salah satu rukun Islam atau mencampur adukan. Mencampur adukan udah musyrik tuh ya. Musyrik. Menego tauhid. Menego. Tauhid, rukun ihsan. Ihsan itu ada 2 loh rukunnya. Kan biasanya hukum rukun iman, rukun Islam. Ya. Rukun ihsan ada 2. Anta budallah ka'annaka tarah, itu yang pertama. Fa illam takun tarau fa innahu yarak, kan gitu. Jadi jangan mengingkari rukun iman. Salah satu kita ingkari, kita udah kufur. Dan kufur itu mengeluarkan kita dari agama. Tapi ada kufur yang tidak mengeluarkan manusia dari agama. Yang nanti kita akan bahas. Ya. Nah, sekarang supaya gampang dulu. Yang kedua Ustaz. Wa huwa dhiddut taqwa. Kufur itu lawan kata yang kedua adalah takwa. Misalnya digambarkan wa yattadhihu dzalika fil wa'di bil jannah wal wa'di bin nar fil Qur'an. Wa dzalika fil ayat min surah Zumar. Di antaranya adalah wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Sementara wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Gitu ya? Ya. Ya Ustaz Deden terangkan artinya sama penjelasannya. Juga ada surga disebut uiddat lil muttaqin. Uiddatnya. Nanti ada lagi ayat-ayat itu. Kemudian neraka itu uiddat lil kafirin. Lil kafirin. Ya, itu di Ali Imran dan Al-Baqarah ya. Iya. Oke. Nah, dalam hal ini berarti takwa itu amalan. Takwa itu amalan. Mungkin ayatnya perlu diterjemahin dulu kali itu. Oh iya. Itu perlu diterjemahin. Banyak yang roaming supaya paham. Oke, mungkin saya mesti kadang-kadang harus lihat, harus dikte juga. Iya. Karena penonton kita beragam. Umumnya orang pinter dan pinter banget. Jadi karena pinter banget saya mesti hati-hati. So, kalau nggak sebutin ayatnya dan terjemahannya nanti kita diprotes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama begini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, Az-Zumar 71. Dan digiringlah, gitu kira-kira ya. Rombongan orang-orang yang telah kafir kepada Jahannam secara berkelompok. Berkelompok. Ya, bergerombol. Zumaron. Sementara di ayat 73-nya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan digiringlah secara berombongan pula orang-orang yang bertakwa ilal jannah, ke surga. Jadi lawan kata kafaru adalah ittaqau di sini. Iya. Takwa. Takwa. Nah, dalam hal apa? Berarti di sini bukan urusan kufur dalam pengertian iman ya. Tentang amal. Tentang amal. Di sini barangkali apa kesalahannya dia di sini adalah ijram. Iya. Melakukan dosa atau begini. Jadi takwa itu definisinya secara umum adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Iya. Menuruti, mentaati, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Itu takwa. Berarti kufur adalah tidak mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Itu kufur. Kalau kufur di sini adalah lawannya dari kata takwa. Ini lebih kepada amalan. Iya. Jadi amalan takwa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ini tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya, tapi bisa jadi dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Ini jarimah di sini. Iya. Dan kalau misalkan sholat ya, yang tadi itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang meninggalkan sholat, ini kan mengerjakan sholat itu aspek takwa dari iman. Jadi dari iman itu aspek takwanya untuk mengerjakan sholat karena amaliyahnya.
sholatkan amaliyah. Tetapi kalau tidak mengerjakan sholatnya, dalam hatinya ada pengingkaran pada kewajibannya, itu kufur beneran. Bisa naik ke agama itu. Naik ke agama. Bukan mengingkari takwa di sini ya. Iya. Contoh gini, yang gampang puasa deh misalnya. Iya, puasa. Sholat juga penting banget itu. Betul. Sholat itu benar. Jadi orang nggak sholat gara-gara males, nah ini dosa besar. Tapi nggak sholat gara-gara mengingkari kewajiban sholat bisa kafir. Iya. Yang mengeluarkan dia dari agamanya. Iya, betul. Baik. Nah sekarang kita tidak usah bedah satu-satu ayat terkait dengan itu. Nah sekarang kita lanjut. Nah, tadi misalnya puasa. Kan la'allakum tattaqun. Tattaqun. Kapan seseorang berdosa besar? Kapan seseorang keluar dari agama? Terkait puasa. Ketika orang tidak mengerjakan puasa, tetapi tidak mengingkari kewajibannya, itu dosa besar. Artinya dia keluar dari takwa. Tetapi kalau seseorang meninggalkan puasa karena tidak meyakini kewajibannya, atau sebaliknya mengingkari kewajibannya, maka itu kufur yang menyebabkan dia keluar dari iman. Keluar dari takwa. agama itu. Keluar dari agama. Bisa kekal di neraka. Kekal dalam neraka. Kalau mati dalam keadaan itu. Mengerikan sekali. Sekira sudah paham. Nah sekarang mana kontras yang ketiga? Ini apa mana kafir yang ketiga? Diddu syukur. Kufur, lawan katanya adalah syukur. Syukur. Misalnya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini di surah Luqman ayat 12. Iya. Jadi sepertinya lawan kata kufur di sini adalah syukur. Kalau tidak kufur berarti syukur harusnya. Tidak syukur ya berarti kufur. Iya. Dan ini tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya kalau dia tidak bersyukur. Nah, coba elaborasinya gimana? Iya. Nikmat itu ada dua. Pertama, nikmat yang sifatnya abstrak, seperti diberikan ilmu, bahkan diberikan iman pun itu nikmat. Yang kedua, nikmat yang sifatnya fisik, yang terasa langsung oleh badan kita. Nah, nikmat itu dari Allah semua. Kalau merasa semua itu diraih bukan dari Allah, bukan biiznillah, bukan bimasyiatillah, bukan biiradatillah, bukan biqodratillah, itu kufur. Kufur nikmat. Contoh sehari sekarang. Dalam kehidupan keseharian kita, misalnya bangun tidur, tidak bersyukur. Ya, itu kufur. Kufur. Karena kita bisa bangun tidur itu nikmat. Dan bisa tidur itu nikmat, bisa bangun tidur nikmat. Ya. Makanya pas bangun tidur, kita bersyukur dengan melafalkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat tuh ya. Jadi bangun tidur nggak berdoa, Anda memulai hari dengan Kekufuran kufur kepada nikmat Allah. Ngeri ya. Ngeri itu. Mulainya dari minus itu. Iya. Jadi betapa berat dia memulai hari. Makanya beruntunglah orang yang memulai harinya dengan syukur. Dengan syukur. Ya. Mulainya dari plus ditambah dengan sholat subuh berjamaah. Iya. Fi zimmatillah, dalam jaminan Allah, ditambah lagi zikir pagi. Wah. Dalam penjagaan Allah, dan dia memulai hari dengan modal yang sangat besar. Betul. Apalagi sudah tilawah Quran pula. Energinya itu luar biasa. Matanya melihat Quran sebelum melihat dunia. Sebelum melihat dunia. Allah. Tapi ada nih yang bangun tidurnya langsung buka HP. Di dalam Quran cat. Iya. Pasti buka. Kemudian sholat subuhnya telat. Ya. Allah. Udah sholat subuhnya udah kayak burung matok-matok jagung. Iya. Nggak ada zikir pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada takut-takutnya, nggak ada zikir paginya. Nggak ada tilawah. Langsung cari makan. Sarapan pagi. Nyari nikmat Allah yang lain, padahal nikmat sebelumnya belum disyukuri. Ayam aja nggak gitu. Iya. Ya. Betul. Insya Allah. Hewan aja nggak begitu.
Burung saja pagi-pagi bangun gak langsung terbang tuh cari makan. Bertasbih dulu kan burung-burung di pagi hari itu. Iya. Nanti setelah matahari terbit baru dia berjalan. Atau jangan-jangan dia kelelawar ini. Malamnya hidup. Iya. Ya. Kemana-mana. Lihat HP. Sambil begadang, senyum-senyum sendirian. Buka YouTube, buka Instagram. Kayak kelelawar. Kelelawar tak bersayap. Makan jambu orang, makan mangga orang, kan mungkin bercampur dengan yang haram begadangnya. Iya. Jadi sudah tidurnya tidak nikmat, karena ketiduran pas lagi pegang HP pula. Ininya headsetnya juga lagi entah dengerin apa gitu. Akhirnya ketiduran. Tidurnya pun tidak ditemani malaikat. Bangunnya capek orang kayak begini. Mengawali hari pusing biasanya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu boleh. Karena perlu tanzil seperti ini ilmunya. Iya, dan syukur itu hati, perbuatan, dan lisan. Alhamdulillahilladzi ahyana itu ikrar dari lisan, dan ikrar itu muncul karena mengetahui bahwa semua nikmat itu dari Allah. Kemudian juga setelah itu kita pas bangun, ambil air wudhu, kemudian sholat, itu syukur dalam bentuk perbuatan. Jadi ketika setelah sholat, ucapan lagi Alhamdulillah. Kenapa? Karena sholat pun juga kita tidak bisa mengerjakannya kecuali dengan nikmat Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dalam Muqaddimah Ar-Risalah, kurang lebih begini terjemahannya, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang tidak bisa kita mensyukuri nikmat-nikmat itu kecuali dengan nikmat Allah yang lain yang juga harus disyukuri. Makanya redaksi ucapan syukur yang paling sempurna adalah seperti Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, dan seterusnya. Itu redaksi syukur yang mengumpulkan semua nikmat, dan baik nikmat yang sudah ada yang kita syukuri dan nikmat yang akan timbul karena syukur itu. Dan ketika kita dimampukan bersyukur, nah dimampukan bersyukur pun itu nikmat juga. Ya, nikmat syukur bisa bersyukur. Iya, nikmat syukur bisa bersyukur. Dan nikmat bersyukur dimampukan bersyukur. Bersyukur. Ya. Iya, Allahu Akbar. Tapi biasanya kata syukur itu identik dengan nikmat. Artinya kalau dia tidak pernah bisa menikmati nikmat, mana mungkin bisa bersyukur. Iya. Contoh begini, Imam Al-Ghazali dalam bab syukur, kan ada dalam Ihya Ulumuddin itu bab syukur. Iya. Orang yang tak bersyukur itu begini, dia menganggap kebahagiaan dan nikmat itu pada sesuatu yang belum ada. Iya.